Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi. Salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada semua anak-anakku semua, dan juga para jamaah, dan juga para ustadz semuanya, juga para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, para ustazah semua, yang semuanya saya muliakan, yang semuanya saya cintai, dan semoga semuanya, ya berdoa semoga semuanya mendapatkan cinta dan ridho dari Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Lah, dia ini terkena virus, kemudian dia pergi ke masjid, otomatis menularkan kepada semua. Sedangkan dia sendiri tidak tahu kalau dia lagi terpapar virus ini. Ketahuilah Bapak Ibu dan anak-anakku semua, virus ini terjadi di Indonesia. Asal muasalnya adalah 2 orang. Ini 2 orang saja di Indonesia ini. Masih ingat ya? Pertama kali di Indonesia ini hanya 2 orang. Kemudian melesat sampai sekarang hampir 4.800 kalau nggak salah ini. Malam ini sampai berapa? 4.800-an kurang lebih. Ini Ustaz Malik berapa? Sekitar 48 Ustaz. Kalau 4.100 kalau nggak salah tahun yang lalu kalau nggak salah, itu ketinggalan zaman itu. Malam ini kurang lebih 48 kalau nggak salah, jadi 4.800. Atau yang paling aman 4.000-an lah kurang lebih, itu paling aman lah. Atau bahasanya 2 orang lebih, lebihnya berapa? 4.000 lebih. Atau 4.000-an. Asalnya 2 orang Bapak Ibu wali santri, anak-anakku semua, para jamaah dan para santri. 2 orang. Kenapa 2 orang itu menjadi kurang lebih hampir 4.000? Kenapa? Jawabannya adalah kenapa, kenapa, dan kenapa. Kenapa itu yang bisa jawab adalah Yai Munib. Yai Munib. Kenapa 2 sekarang menjadi hampir 4.000? Kenapa? Karena menyebar. Kenapa bisa menyebar? Karena tidak tahu orang yang terinfeksi itu tidak tahu kalau dia sendiri terinfeksi. Maka banyak orang yang pelekan. Andai ini yang terinfeksi itu terlihat, tentunya insya Allah bisa dilokalisir. Seperti hadis baginda Rasul, bisa dipisah antara yang sakit dengan yang sehat. Yang sakit di rumah saja, yang sehat ke masjid. Yang sakit di rumah saja, yang sehat ke pasar. Yang sakit di rumah saja, yang sehat ke kantor. Bisa. Tapi permasalahan virus corona ini aneh tapi nyata. Yang terkena infeksi ini sebelum dia terasa bisa 5 hari baru terasa gejala sakitnya, bisa 14 hari baru terasa. Andai baru 14 hari baru terasa, otomatis dari 1 sampai 14 hari mulai dia terpapar ini, dia tentunya kemana-mana, ke saudaranya, ke familinya, ke temannya. Dia merasa enjoy saja karena dia katanya merasa aman, karena dia belum tahu. Barulah terjadi gejala, barulah dia memeriksakan diri. Gejala sakit itu barulah tahu dia terinfeksi. Nah, tahunya dia sudah terbanyak menularkan banyak orang. Maka dari situ Bapak Ibu kalau membahas hadis, membahas Al-Qur'annya, membahas kaidah fikihnya itu panjang lebar. Tentunya Yai tidak membahas di sini.
Intinya Yai mengikut kepada para ulama yang sementara ini menjauhkan dari kerumunan orang. Lah kerumunan orang ini di mana saja, bukan hanya di masjid. Kerumunan di pasar, kerumunan di kantor, kerumunan di masjid, ini Yai larang. Tujuannya apa? Yai sayang kepada anak-anakku semua, para wali santri, para santri, dan juga Bapak Ibu wali santri, kalau boleh Yai juga menyampaikan, dan juga kepada kaum muslimin muslimat, kalau boleh Yai menyampaikan untuk sementara bersabar di rumah dulu untuk memutus rantai penyebaran virus. Kalau di rumah insya Allah tidak tertular. Kalau di rumah insya Allah tidak tertular. Dan andaikan ada orang yang terinfeksi kalau di rumah, dia terinfeksi tapi dia tidak tahu kalau di rumah, insya Allah dia aman, dia tidak menularkan. Kalau dia terinfeksi dan dia nggak tahu, akhirnya dia menularkan. Lah, kalau saat ini kondisinya bagaimana? Kalau dia terinfeksi terus dia menularkan dan dia nggak tahu hukumnya bagaimana, dosa. Kan sudah tahu sifatnya virus ini. Ngapain dia nggak hati-hati? Maka jalan yang terbaik untuk hati-hati adalah di rumah sementara. Di rumah sementara untuk tidak ke masjid, karena menjauhi kerumunan tadi. Ya kalau misalnya Bapak Ibu wali santri atau anak-anakku santri ke masjid, pas di masjid nggak ada orang, ya boleh, terlalu boleh. Tapi yang tidak boleh di sini bukan menjauhi masjid, bukan, haram itu. Masjid tidak boleh dijauhi. Masjid harus didekati, kita harus memakmurkan masjid. Tetapi sementara di masjid ada kerumunan banyak orang, kita nggak tahu di jamaah-jamaah itu yang terinfeksi yang mana. Padahal belum tahu kita, bahkan jangankan kita, yang terinfeksi sendiri belum tahu kalau dia terinfeksi. Maka untuk menjaga, maka harus sementara untuk tidak ke masjid. Tetapi sekali lagi Yai menghormati bagi Bapak Ibu wali santri yang mengacu kepada ulama yang harus ke masjid, Yai menghormati dan Yai membolehkan. Yai membolehkan anak-anakku para santri yang disuruh orang tuanya untuk tetap ke masjid, diperintahkan Yai untuk mentaati orang tuanya. Di kesempatan yang indah ini, di waktu-waktu yang indah ini, Yai memerintahkan untuk anak-anakku yang diperintahkan para bapak ibunya untuk ke masjid, maka harus ditaati. Dan itu perintah Yai, wajib taat kepada orang tua. Tetapi sebelum mentaatinya, setidaknya memberikan sedikit penjelasan dengan panjang lebar yang sudah disampaikan oleh Yai. Coba diceritakan kepada orang tuanya secara lemah lembut, secara akhlakul karimah. Tapi kalau sudah disampaikan dengan lemah lembut dan panjang lebar itu, tetap orang tuanya tetap tidak memahami dan tetap menyuruh ke masjid, maka di kesempatan yang indah ini Yai menyuruh kalian untuk mentaati orang tua dan ke masjid. Bagaimana Yai nanti kalau ada apa-apa, ya berdoa saja, semoga Allah memberikan keselamatan. Maka ketahui anak-anakku semua dan Bapak Ibu wali santri, Yai, anak-anakku wali santri, anak-anakku para santri dan juga saudaranya Yai, Bapak Ibu wali santri, Yai melarang untuk menjauhi kerumunan, bukan menjauhi masjid. Lah di masjid ada kerumunan, sementara kita menghindar dulu. Lah kalau misalnya memang kepingin ke masjid, ya setelah orang sepi baru ke masjid, nggak apa-apa. Sehingga menjauhi kerumunan itu bisa kita hindari, sehingga kita insya Allah tidak membiarkan, tidak menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan, yaitu di dalam firman Allah, yaitu kita tidak tahu dari kerumunan banyak itu yang mana yang terinfeksi, kita nggak tahu. Maka untuk berhati-hati lah, kita tidak ke masjid sementara, atau ke masjid di saat kondisi sudah sepi, orang-orang sudah pulang jamaah lah baru ke masjid sendiri.
nggih, jamaah dengan orang tua di masjid, monggo, nggak apa-apa. Dan harus menjaga diri, jangan sampai kena apa-apa dengan virus ini. Karena virus ini sudah disampaikan oleh para ahli, para dokter, dia mempunyai sifat-sifat yang sudah disampaikan secara umum. Ini sifatnya adalah masa inkubasinya dari 5 hari sampai 14 hari baru ketahuan. Ini. Kemudian virus ini gejalanya sudah disampaikan di khalayak ramai seperti itu. Itu saja jawaban dari Yai. Jadi jangan bingung anak-anakku semua. Apabila bapak ibunya memerintahkan untuk ke masjid, harus taat. Harus taat, tidak boleh membantah. Hanya sebelum pergi ke masjid, mungkin memberikan sedikit penjelasan dengan lemah lembut kepada bapak ibunya. Setelah diceritakan ternyata bapak ibunya memahami, lah alhamdulillah. Kalau tetap tidak memahami, harus wajib taat dan patuh kepada bapak ibunya. Nah, seperti itu anak-anakku semua yang ada di seluruh Indonesia, Yai perintahkan kepada kalian, apabila diperintahkan bapak ibunya untuk harus ke masjid, maka harus taat sambil tawakkaltu 'ala Allah. Semuanya sudah atas kehendak Allah. Seandainya disampaikan beberapa penjelasan bapak ibunya memahami, alhamdulillah. Tapi Yai sendiri kalau boleh memohon dan meminta kepada bapak ibu wali santri dan anak-anakku semua para santri untuk sementara ini menjauhi kerumunan. Nah, kemarin di masjid itu kan jamaah banyak sehingga kita menjauhinya. Di pasar juga kita menjauhinya, pokoknya menjauhi kerumunan. Sementara ini stay at home, kita di rumah. Kita siap sedia di rumah. Kita berdiam di rumah sementara ini sampai virus ini diangkat oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Begitu Yai berharap tidak ada polemik, Yai berharap persatuan dan kesatuan. Jadi apabila bapak ibu wali santri tetap menyuruh ke masjid, Yai menghormati banget. Dan untuk anak-anakku semua harus taat. Kalau orang tuanya menyuruh untuk berdiam di rumah sebentar untuk tidak ke masjid, harus ditaati. Kalau tetap menyuruh ke masjid juga harus ditaati. Yang penting taat. Kemudian bapak ibu wali santri dan anak-anakku semua, Yai mendukung kedua pendapat itu. Ada pendapat ulama yang menyuruh ke masjid, Yai mendukung dan menghormati. Ada ulama yang sementara untuk tidak ke masjid dulu, Yai juga mendukung dan menghormati. Lah kalau ditanya, kalau Yai sendiri bagaimana? Yai mengikut ulama yang sementara ini tidak ke masjid dulu. Karena kita juga berpatokan sama Al-Quran dan hadis. Kaidah hukumnya jelas. Dari Al-Azhar semuanya disampaikan untuk tidak ke masjid dulu. Dan semuanya patokannya adalah dalil. Semoga kita bisa beragama dengan kaidah Al-Quran hadis, kaidah fikih, bukan kita beragama dengan perasaan. Karena bahaya nanti, rusak nanti agamanya. Agama harus dengan ilmu yang benar. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah. Dan Yai di kesempatan yang indah ini sekali lagi, Yai tidak ingin memperkeruh polemik. Yai menginginkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Yai menginginkan persatuan dan kesatuan para ulama. Ini kalau ada berbeda pendapat ya kita saling mengalah, saling merangkul sudah. Jadi tidak ingin memperkeruh. Maka Yai menghormati ulama yang sementara tidak ke masjid, dan Yai menghormati ulama yang menyuruh ke masjid. Yai menghormati dua-duanya, jadi aman, nggak ada permasalahan. Dan ini juga kepada anak-anakku semua para santri dan yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ibu wali santri. Yai berharap persatuan dan kesatuan, tidak ingin berpolemik, berdebat antara ke masjid dan tidak ke masjid. Insya Allah kita menghormati. Insya Allah begitu.
Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan apapun, monggo disampaikan lewat online, dan insya Allah nanti oleh pengurus pesantren bisa disampaikan nanti ke Yai, dan insya Allah nanti bisa kita jawab. Yai berharap tidak ada polemik lagi, tidak ada kebingungan lagi di antara anak-anakku semua. Yang Yai untuk menyuruh sementara di rumah, dengan ada Bapak Ibu wali santri yang menyuruh ke masjid, sekali lagi taati Bapak Ibu wali santri, anak-anakku semua taati orang tua kalian, tetap menyuruh ke masjid harus taat untuk pergi ke masjid, itu perintah Yai juga seperti itu. Kalau menyuruh orang tuanya menyuruh sementara di rumah sih taati, orang tuanya menyuruh ke masjid taati, ditaati. Tetapi sebelum ditaati, menyampaikan beberapa hal dari Yai dulu yang pernah dikaji Yai panjang lebar, juga disampaikan dulu. Semoga orang tuanya memahami. Kalau memahami alhamdulillah, kalau belum memahami harus bersabar, dan harus mentaati orang tua. Sekian dulu. Apabila banyak kesalahan dari Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, semoga ihdinas shiratal mustaqim, semoga Allah menunjukkan kita jalan yang lurus, dan di kesempatan yang indah ini semoga virus corona segera diangkat oleh Allah, segera diangkat oleh Allah, amin. Dan di bumi ini dan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat seluruh dunia semoga diselamatkan oleh Allah dari virus corona, amin, amin, amin. Cukup sekian, akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.